Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Eva Febriana Dewi. Saya dari UPJJ Denpasar, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa semester 7. NIM saya 859031911. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat tulis, lembar pengamatan, kabel penjepit 2 buah warna merah dan kuning, baterai AA 1,5 volt 3 buah, bola lampu 2,5 volt 3 buah. Kemudian kawat besi, sendok perak, kawat tembaga, kertas, plastik, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kayu, air keran, dan air garam sebagai bahan yang akan diuji. Bahan pertama yang akan kita uji adalah kawat besi. Kawat besi kemudian kita capit dengan capit buaya. Setelah itu kita lihat dan kita amati, ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya adalah bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak. Sendok perak kita capit dengan capit buaya. Ternyata sendok perak juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu. Saat kayu diuji dan dicapit dengan capit buaya, ternyata tidak mampu menyalakan lampu. Artinya adalah kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah karet penghapus. Saat karet penghapus diuji, ternyata tidak mampu menyalakan listrik, artinya bersifat isolator. Yang keenam adalah grafit atau mata pensil. Grafit atau mata pensil dicapit dengan capit buaya, ternyata mampu menyalakan lampu sehingga bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Yang ketujuh adalah kertas. Kertas dicapit dengan capit buaya, ternyata kertas tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang kedelapan adalah tas plastik. Tas plastik pun sama seperti kertas, ternyata bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Begitupun air keran. Air keran ternyata saat diuji tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Dan yang terakhir yang akan kita uji adalah air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam mampu menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Selanjutnya adalah percobaan tegangan listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah baterai AA, kemudian 2 buah capit buaya berwarna merah dan kuning, dan lampu bolam 2,5 volt. Pada percobaan pertama, di mana kedua buah kabel diletakkan pada kutub positif saja, artinya adalah tidak ada tegangan listrik sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian yang ketiga, baterai ditambahkan 1 buah, kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt, sehingga cukup untuk menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian yang ketiga ditambahkan lagi 1 baterai. Ternyata lampu menyala sangat terang karena 3 buah baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 4,5 volt. Sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menyala terang. Berikut adalah hasil pengamatan percobaan 1 dan percobaan yang kedua. Kesimpulannya adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator listrik. Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, dan air garam merupakan konduktor listrik. Kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran merupakan isolator listrik. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan menjadi lebih besar. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu. Sekian dulu percobaan kali ini. Terima kasih.